Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Sholawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang jika kalian pendomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita masih membaca muqaddimah daripada kitab Riyadhus Shalihin, di mana di dalam kitab muqaddimah tersebut Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita maksud dibalik niat beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan terakhir kita telah membaca di mana Imam An-Nawawi mengutip sebuah firman Allah, faqad qala Allah Ta'ala, di mana di dalam firman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tujuan utama Dia menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan kita manusia melainkan hanya untuk mengabdi, menyembah, menghamba kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan Allah tidak pernah menuntut kepada kita rezeki, karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Wa ma uridu an yut'imun, dan Allah juga tidak meminta kita manusia memberi makan Allah, karena sejatinya Allah lah yang memberi makan dan minum kepada kita. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Nabiullah Ibrahim, sebagaimana Allah abadikan, alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Tuhan yang aku sembahlah Tuhan yang memberikan aku makan dan minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan dialah Tuhan jika aku sakit
dialah yang menyembuhkan segala penyakitku. Wa hadza tasrihun bi annahu khaliqul ibadah. Ayat tadi itu dengan terang benderang, dengan jelas, dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa kita ini manusia diciptakan tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah. Fahaqqa alaihimul i'tina'u bihi fahaqqa alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu, maka sudah menjadi sepatutnya bagi manusia untuk memperhatikan apa yang menjadi tujuan di balik penciptaannya. Ini Bapak Ibu yang seharusnya dibagi tahu, bukan kepada kita yang sudah tua. Ini penting sekali dikasih tahu kepada anak-anak. Ya, menurut hemat saya, anak-anak itu semenjak dini dia harus sudah tahu buat apa dia lahir, buat apa dia hidup, dan kemana nanti dia akan mati dan kembali. Nah, itu ilmu kehidupan kan di situ Bapak Ibu. Buat apa dia dilahirkan? Kenapa? Apa pentingnya dia lahir? Kenapa enggak yang lain saja? Kemudian buat apa dia hidup? Dan apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan ini? Dan kemudian kemana dia akan pergi setelah dia mati? Itu ilmu kehidupan pertama yang seharusnya setiap orang tua tanyai, beritahu kepada anak-anaknya, ya. Wal i'radu an hududi dunya bizahadah. Maka ketika dia pahami itu, dia akan menjaga jarak dengan berbagai macam dinamika dunia dengan cara zuhud. Menjaga jarak, tidak larut dengan dunia, dengan apa? Dengan ajaran zuhud. Persis seperti yang selalu diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Saat satu hari Nabi ditanya dengan Wabisah bin Ma'bad, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan. Jika saya melakukannya, Allah mencintai saya, begitu juga seluruh manusia. Apa jawaban Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah Anda di dunia, maka Anda dicintai sama Allah. Jadi Allah gak suka Bapak Ibu dengan orang rakus, amak, kemaruk bahasa Acehnya. Bukan berarti kita tidak bisa punya ini punya itu dalam dunia, boleh sekali, tapi sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan sama Allah. Kalau kemaruk, rakus, semuanya pun dihalalkan sama dia untuk bisa menjadi milik dia. Ini yang bahaya. Dan itu Allah benci sekali dengan orang rakus. Maka kemarin kita diberi pelajaran. Saya waktu kita musibah di akhir tahun kemarin Bapak Ibu, ada pelajaran menarik dari anak-anak di Tamiang sana. Dia sudah dapat roti, kemudian diberi lagi sama sukarelawan roti yang kedua. Dia bilang cukup, saya satu saja, masih banyak orang yang lain yang masih membutuhkan roti. Kalau bapak-bapak mungkin udah kemari semua, simpan, tabung dalam kulkas. Itu rakus namanya. Cok UBC, duk UBPA, kata orang tua dulu, ya. Ambil secukupnya, duduk, semua pinggang ataupun pinggul kita, jangan berlebihan, ya. Jangan kemaruk, jangan rakus. Itu zuhud Bapak Ibu. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nas. Begitu juga zuhudlah dengan apa yang banyak diperebutkan oleh manusia, maka manusia pun akan mencintai kita. Itu ajaran dari Rasulullah. Kenapa zuhud ini penting? Fa innaha darunafadin la mahallu ikhladin. Karena dunia ini darunafad, dunia yang fana, tidak pernah kekal. Buat apa banyak? Ya, satu hari akan kita tinggalkan semua.
yang menikmati pasangan hidup kita. Bagi ibu-ibu kerja pontang-panting yang nikmati suami kita, nanti dia nikah lagi dengan perempuan lain, dia nikmati senang-senang dengan harta kita. Bukan yang kekal, darun nafad. La mahallu ikhlad, dunia ini bukanlah tempat kekal. Maka nasihat Nabi juga kepada sahabat seperti Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Hiduplah di dunia ini seperti orang numpang lewat, aw gharibun, atau orang asing, bukan orang tempatan. Kalau orang setempat, Bapak Ibu cari kos-kosannya secukupnya, asal bisa enak tidur, bisa istirahat, tidak terkena angin, nggak kena hujan, nggak kena panas, sudah cukup. Itu prinsipnya, seperti orang numpang lewat atau orang asing yang datang ke suatu tempat. Wa markabun umur, dunia ini tempat berlalu, yang numpang lewat. La manzilur rubur, bukanlah tempat selama-lamanya. Masyraqul infisam la muqinu dawam, tempat yang satu hari putus. Sebetapapun kayanya kita, sebetapa luasnya kekuasaan kita, pasti semuanya akan berakhir. La muqinu dawam, bukanlah sesuatu yang berkekalan. Fabihada, maka sebab itu kata Imam An-Nawawi, kanal aiqadhu min ahliha humul umbad. Siapa orang yang sadar, orang yang tercerahkan, min ahliha, di antara manusia yang hidup di dunia, humul umbad, mereka lah yang menjadi ahli ibadah. Kenapa? Sadar tujuan itu. Jadi kalau ada manusia yang gak mau sholat, karena itu sodro, Bapak Ibu, nggak tahu dia tujuan hidup dia itu apa, nggak tahu dia. Atau dia sholat tapi bukan prioritas, sambil kerja pontang-panting, kadang-kadang lupa sholat. Yang handi itu sodro, tidak kenal diri dia, Bapak Ibu. Dia tidak pernah membaca firman Allah yang menyebut dirinya itu diciptakan bukan untuk melalaikan sholat, bukan untuk mengabaikan zakat, bukan untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Itu yang paling penting dalam tujuan. Bapak Ibu numpuk harta itu untuk apa? Mudah ibadah. Punya harta, mudah beli kendaraan. Dengan kendaraan kita bisa ke masjid ini, ke masjid itu. Itu tujuannya. Bapak Ibu kerja pontang-panting buat apa? Supaya kita mampu istiqomah. Kalau sudah mampu, kita bisa pergi ke tanah suci. Lama antrian, Bapak Ibu banyak duit, tidak ada salah itu. Naik haji dengan haji plus, kalau banyak duit 350 juta, bagi Bapak Ibu yang banyak duit terasa cuma 35.000, kan? Tidak ada salah kan naik haji plus. Ya kecuali duitnya 350 juta itu ngebayangin pun nggak berani, bayangin nggak berani, Pak. Nah itu beda lagi. Ini ada orang 350 juta bagi dia seperti 35.000 rupiah. Berangkat haji plus, tujuannya memang untuk itu, Bapak Ibu. Kita punya harta, bukan tujuan punya harta itu punya rumah di sana di sini, punya kebun di sana di sini. Bukan, itu fasilitas, sarana untuk menyokong kita sebagai hamba Allah. Nah, itu tujuannya. Wa aqalun nasu fiha humusunan, sehingga manusia yang paling cerdas dalam pandangan agama adalah orang zuhud. Hartanya itu untuk dipakai kepentingan dunia, ya, atau hartanya itu dipakai untuk kepentingan akhirat. Nah, itu namanya zuhud, seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi. Qala Allah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman di dalam surat Yunus ayat 29, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu banyak sekali ayat di mana Allah membuat perumpamaan bagaimana sebenarnya kehidupan manusia di dunia.
Salah satunya pada ayat ini. Kata Allah, innama masalul hayatid dunya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia ini karena in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nas wal an'am. Berkah air hujan itulah Allah menumbuhkan segala macam bentuk tanaman yang ada di muka bumi ini, mimma yakulun nas wal an'am, sebahagiannya menjadi sumber makanan bagi manusia dan bagi hewan ternak. Tanpa hujan padi tidak tumbuh, tanpa hujan gandum tidak tumbuh. Kalau padi tidak tumbuh, gandum juga gagal panen, manusia gak punya beras, gak punya roti, gak punya nasi. Begitu juga hewan ternak gak punya pakan, gak punya rumput. Kalau hewan ternak gak ada rumput, gak ada pakan, gak ada padi, gak ada jagung, manusia gak bisa mendapatkan sumber makanan nabatinya, hayawaninya. Dia gak bisa makan. Kenapa? Ternak gak bisa hidup. Perumpamaan kehidupan di dunia persis seperti itu kata Allah. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha. Tapi banyak manusia itu kemudian lalai. Oh, sudah punya ini, sudah punya itu. Hujan terus, sawahnya berkembang terus, kebunnya menghasilkan terus. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga ketika bumi itu menghasilkan semua yang dia tanam, wazayyanat, dan seolah-olah hidupnya itu sudah mapan tentram, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan manusia memikir kalau dia ini akan kekal selama-lamanya dengan kebun ini, dengan sawah ini. Ataha amruna lailan aw nahara, datanglah ketentuan dari kami. Dia enggak mengenal waktu, Bapak Ibu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kalau sudah datang, illa kalamhil basari aw akbar, sekedip mata atau bahkan lebih cepat. Jadi apapun yang sedang kita alami, apapun yang saat ini kita miliki, pada suatu saat dia akan berakhir. Kita Bapak Ibu sudah lama pengajian di sini dari 2014. Nah, ini suatu hari juga akan berakhir. Bapak Ibu yang rajin ikut pengajian ini, rutin, istiqomah, apakah selalu seperti ini? Enggak. Boleh jadi saya yang lebih dahulu pergi menghadap Allah, atau juga Bapak Ibu. Nah, kita tidak ada yang tahu. Semua akan berakhir. Tapi biasanya manusia kalau hidupnya sudah nyaman, dia merasa ini kamu nawajuju, gak akan pernah berakhir lagi. Dan itu kesalahan dan keliruan manusia dalam menjalani kehidupan. Ketika dia nyaman, sudah punya ini, sudah punya itu, dia berpikir bagaimana caranya melanggengkan ini selama-lamanya. Orang dikasih jabatan Bapak Ibu, dia mikir bagaimana saya terus dalam jabatan ini. Padahal hakikat dunia enggak seperti itu. Harus berakhir kata Allah. Hatta wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Sehingga manusia kalau sudah nyaman dalam kehidupan, dia merasa bisa menguasai semuanya, kekal pada tempat itu. Ataha amruna. Nah, dia lupa kalau sudah datang perintah dari Allah, lailan aw nahara, enggak mengenal siang, enggak mengenal malam, faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, maka kami jadikan tanaman-tanaman itu tersabit. Bapak Ibu kalau lihat padi disabit, dipanen, itu kan setelah itu padinya enggak ada lagi, seperti enggak ada, karena lam taghna bil ams, seperti yang sudah ada terasa seperti tiada. Ada orang dulu hebatnya setengah mati, pensiun seperti tiada dia. Jenderal Bapak Ibu
bintang 1, bintang 2, bintang 3, satu pasukan dia kuasai. Bintang 4, satu angkatan dia perintah, di bawah perintah dia itu. Jenderal bintang 4, kepala staf angkatan darat, semua di bawah perintah dia. Pensiun, satu orang pun nggak mau dengar dia. Sangat nggak perintah. Nah, kalau nggak dikasih duit, nggak ada yang mau menjalankan perintah dia. Itulah hakikat kehidupan dunia. Jadi pada saat kita berada di atas, ingat itu tidak selama-lamanya. Pasti kita akan kembali ke bawah. Saat kita hidup, ingat tidak selama-lamanya. Suatu saat kita akan mati. Saat kita sehat, ingat tidak selama-lamanya. Karena suatu saat kita pasti akan sakit. Saat kita masih muda, ingat tidak selama-lamanya. Kenapa? Suatu hari pasti kita akan tua. Itu keniscayaan dalam hidup, ya. Wal ayatu fi hadzal makna kasiratun. Nah, ayat mengenai masalah ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Walaqad ahsanal qailu. Nah, di sini Imam An-Nawawi mengutip sebuah syair Arab yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pesaja, beliau Bapak Ibu, suka sastra. Bahkan ada satu kitab itu namanya Diwan Syafi'i. Diwan itu kumpulan-kumpulan sastra yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Satu-satunya dari ulama mazhab yang punya diwan itu ya Imam Syafi'i. Imam Malik bukan sastrawan. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad juga bukan ahli sastra. Imam Syafi'i ahli sastra. Kenapa? Ibunya ini perhatian dengan pendidikan. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di Gaza 150 Hijriah. Bapaknya wafat saat beliau kecil, yatim. Ibunya ini kemudian bawa pulang Syafi'i kecil balik ke kota kelahiran mereka di kota Mekah. Karena satu-satunya imam mazhab Bapak Ibu yang orang Arab asli itu ya Imam Syafi'i. Yang lain bukan orang Arab itu. Imam Abu Hanifah orang Persia, lahir di Baghdad, di Kufah. Tapi orang Persia itu Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Sabit Az-Zuti. Zuti itu marga Persia, orang Iran. Imam Malik bukan orang Arab, tapi lahir di Madinah. Aslinya itu bapak ibunya orang Persia. Imam Ahmad bukan orang Arab, lahirnya di Baghdad, wafatnya di Baghdad, tapi orang Persia. Satu-satunya orang Quraisy, orang Arab Bapak Ibu yang jadi imam besar itu ya Imam Syafi'i. Dibawa pulang sama bapaknya sama ibunya kembali ke Mekah. Nah, karena lihat bahasa anaknya amburadul, gak teratur, kalau ngomong itu gak bagus, gak enak didengar, mereh karena nagelak tadi. Nah, untuk supaya anaknya ini punya kecakapan dalam bertutur kata, akhirnya anaknya ini dikirim ke suku Badui dalam Bapak Ibu. Supaya apa? Orang suku Badui itu bahasanya masih bagus di zaman itu. Supaya Imam Syafi'i belajar bertutur kata yang baik. Nah, semenjak itulah Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang ulama yang punya retorika yang cukup baik dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Salah satunya syair beliau ini, Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas. Futana itu bentuk isim mubalaghah dari kata fatana. Bapak Ibu tahu kan sifat wajib bagi Nabi salah satunya fatana. Fatana itu apa artinya? Cerdas. Inna lillahi ibadan futana. Allah dari sekian hamba punya hamba-hambanya yang cerdas. Siapa hamba-hambanya Allah yang cerdas? Kata Nabi, Al-Kaisu man amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdas di tengah umatku yang beramal untuk persiapan dia setelah mati. Itu yang cerdas Bapak Ibu. Dia mikirnya jauh, hidup bukan di dunia tapi juga setelah kematian. Talaqud dunya wa khaful fitnata. Dia menceraikan dunia wa khaful fitnata, dan dia takut sekali dengan segala macam fitnah yang akan menimpa diri dan keluarganya. Itu orang cerdas, jaga jarak dengan fitnah.
Akhirnya kalau kita kena fitnah, walaupun kita nggak pernah melakukannya, habis tenaga, habis energi, ya, ibadah nggak tenang, nggak ada enak-enaknya hidup seperti itu Bapak Ibu. Maka Imam Ali bin Abi Thalib persis mengatakan kata yang lebih kurang sama dengan syairnya Imam Syafi'i ini. Apa kata Imam Ali? Talikud dunya salasan. Telah aku talak dunia dengan talak tiga. Talak tiga itu nggak bisa balik, Pak. Ya, kalau talak satu masih bisa rujuk. Ya. Talak tiga itu udah putus. Kalau mau balik harus tahlil, harus cina buta dulu, ya kan? Maka kata Imam Ali, nggak ada urusan saya dengan dunia. Talikud dunia salasan. Aku talak, aku ceraikan dunia dengan talak tiga. Wa ghayyaru ghairi. Dunia, kalau kamu mau menggoda, godalah selain aku gak mempan. Orang seperti ini kalau dijadikan khalifah, maju daerah kita Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah menceraikan dunia, kita naikkan dia jadi gubernur, kita naikkan dia jadi wali kota. Gak ada itu SPPD sampai 5 miliar. Saya pusing dia Bapak Ibu. SPPD 5 miliar. Aduh, gimana itu caranya? 5 miliar. Nggak tahu saya mau kemana itu. Mau ngabisi 5 miliar SPPD itu gimana caranya? Tapi kan di satu lembaga pemerintah daerah yang katanya defisit anggaran, tapi SPPD perjalanan dinasnya itu 5 miliar satu orang, Pak. Bukan seluruh instansi di pemerintah itu, bukan OPD-nya. Satu orang 5 miliar, Masya Allah. Berarti dia masih kawin dengan dunia. Kalau dia udah ceraikan dunia itu, waduh, sejahtera umatnya. Kayak kata istrinya Umar bin Abdul Aziz, Zubaidah. Apa kata Zubaidah? Umar bin Abdul Aziz itu setelah dia jadi khalifah tidak pernah lagi junub. Tidak pernah junub 2 tahun jadi khalifah. Maka kalau ada Amirul Mukminin yang kelima, Khamisul Khulafa, itu Umar bin Abdul Aziz. Tidak pernah lagi junub Bapak Ibu. Kita begitu jadi pemimpin suatu daerah, tambah lagi. Gimana mau jadi umar akhir zaman? Itu dia ya. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana. Nadaru fiha, mereka memerhatikan, mereka merenung, mereka berkontemplasi terhadap apa yang ada di dunia ini. Falamma alimu, pada saat mereka sadar dan mengetahui annaha laysat bihayyin watana, dunia ini bukanlah tempat kehidupan sejati bagi semua yang bernyawa. Ja'aluha lujjatan, maka dijadikanlah, mereka menganggap dunia ini laut yang dalam. Lujjatan itu artinya sesuatu yang dalam, sungai dalam lujjah, kolam yang dalam lujjah, laut yang dalam lujjah dalam bahasa Arab. Bapak Ibu ingat itu firman Allah dalam surat An-Naml saat Balqis datang ke istananya Sulaiman. Kemudian Sulaiman mempersilakan masuk Ratu Balqis ke dalam istananya. Silakan masuk ke dalam istanaku, kata Sulaiman kepada Balqis. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kasyafat an saqaiha. Pada saat Balqis masuk ke dalam istana, dia lihat lantai istana itu lujjah seperti kolam yang dalam. Fakasyafat an saqaiha, sehingga rohnya itu ditarik, ya kan? Takut basah, ya, itu namanya lujjah, ya. Jadi orang alim Bapak Ibu kalau sudah tahu dunia ini bukanlah tempat kehidupan sejati bagi manusia yang bernyawa, ja'aluha lujjatan, dia jadikan kehidupan dunia ini seperti laut yang dalam, seperti laut yang ada palung yang dalamnya. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan kemudian dia memilih untuk banyak beramal soleh dalam kehidupan sebagai kapal layar dalam mengarungi laut yang dalam. Kita nggak akan selamat Bapak Ibu di tengah laut kalau nggak ada kapal.
Yang bisa membuat kita selamat di dunia dan akhirat itu apa? Amal soleh. Maka tolonglah kita jadikan amal soleh itu sebagai kapal yang berlayar di dunia seperti laut yang sangat dalam. Moga-moga kapal kita itu bagus. Kalau kapal kita bagus, nggak mudah bocor, sedalam apapun samudra kita nggak ikut tenggelam ke dalamnya. Nah, kalau kita punya amal baik, kita punya amal soleh. Nah, itu Bapak Ibu yang disampaikan kepada kita oleh Imam An-Nawawi melalui kutipan syair Imam Asy-Syafi'i. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu. Nah, kalau keadaan dunia seperti yang telah aku sifatkan tadi, seperti yang telah aku gambarkan tadi, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, dan keadaan hidup kita dan tujuan diciptakan kita seperti yang telah aku terangkan tadi, fa haqqun 'alal mukallafi, maka sudah menjadi kewajibanlah bagi semua mukallaf. Mukallaf itu 3, Bapak Ibu. Yang pertama Islam. Kita semua cukup syarat yang pertama Islam. Yang kedua akil, berakal, nggak ada yang gila di sini. Cukup syarat yang kedua. Yang ketiga balik. Semua kita insya Allah sudah balik di sini. Cukup. Jadi kita ini mukallaf. Nah, fahaqqun 'alal mukallafi, maka menjadi satu kewajiban bagi seorang mukallaf an yazhaba bi nafsihi mazhabal akhyar. Tempuhlah cara hidupnya al-akhyar, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dicintai sama Allah, ya. Wa yaslaku maslaka ulil nuha wal absar. Tempuhlah jalan hidup ulil nuha. Ulil nuha itu di dalam Al-Quran ada surat Toha ayat 24 itu firman Allah, kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin li ulil nuha. Makan dan ternaklah, gembalakanlah hewan-hewan ternak kalian. Inna fi dzalika, pada saat manusia makan, pada saat dia mengembala ternak, inna fi dzalika laayatin li ulil nuha. Padahal itu ada tanda-tanda ayat Allah bagi ulil nuha. Ulil nuha itu Bapak Ibu orang yang punya kontrol diri baik. Nahyun itu dalam bahasa Arab artinya larangan. Orang yang tidak pernah mengindahkan larangan dalam hidup, pantangan. Ya, orang itu nggak ada baik-baiknya. Bapak Ibu dalam dunia kesehatan, semua makanan kita mbak itu nggak sehat, Pak. Ya, nggak sehat. Semua dia makan. Habis makan siang, nanti jam 2 makan lagi sekali lagi, jam 3 makan lagi. Itu orang nggak ada baik-baiknya, nggak mantang. Begitu juga dalam agama, semua yang dilarang sama Allah dia lakukan, nggak mantang diri. Nah, orang yang punya pengendalian diri yang baik, sanggup dia tahan. Yang dilarang atau bahkan yang syubhat dia nggak ambil, yang halal yang mubah dia ambil. Nah, itu disebut dengan ulil nuha. Orang yang punya kontrol dan pengendalian diri baik. Ya, ngopi ada, tapi yang nggak sampai 3 jam lah di kedai kopi. Nah, dia kontrol waktu, bukan waktu kontrol dia. Oh, ini saya berangkat dulu, antar anak ke sekolah. Nah, itu ulil nuha Bapak Ibu. Tapi kalau di kedai kopi sampai jam 1, bukan ulil nuha itu. Ya, jadi ulil nuha itu orang yang punya pengendalian dan kontrol diri yang baik sekali. Dia tahu kapan harus bertutur kata dan dia tahu harus diam kapan. Dan dia tahu harus makan dan minum kapan, dia tahu harus puasa kapan. Itu namanya ulil nuha, ya. Wa yasluku maslaka ulil nuha wal absar. Maka kalau kita pahami tadi, pasti kita akan menempuh jalannya para ulil nuha, orang yang punya kontrol diri yang baik, wa ulil absar, dan orang yang dibukakan oleh Allah mata batinnya. Insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Moga-moga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat. Syukur-syukur bisa kita amalkan. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali bacaan kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah wa fadlun karim.